سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, kita setelah salat masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu Isya. Nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kali ini kita akan menjawab pertanyaan Ustaz Wahyu kemarin terkait dengan jual beli online. Di dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer Dr. Erwandi Tarmizi, salah seorang ahli di bidang fikih muamalah maliyah, beliau membahas di sini jual beli barang dan jasa melalui telepon, internet dan aplikasi. Kemajuan di bidang teknologi informatika juga merambah ke kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis. Ini dulu sebuah jual beli itu hanya bisa dilangsungkan kalau kedua belah pihak hadir dalam satu majelis. Namun dengan adanya telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara dua belah pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang atau jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, pengiriman uang, dan lain sebagainya. Khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya. Namun bagaimanakah syariat menyikapinya? Para ulama sepakat bahawa transaksi yang disyaratkan tunai, serah terima barang dan uang, ini dalam bahasa riba, ya. Bila harta riba diperjualbelikan sesama harta riba yang sama ilatnya, sama jenisnya, harus sama takaran, harus cash. Kalau enggak terjadi riba. Kalau sama ilatnya tapi enggak sama jenis, boleh beda takaran tapi harus cash. Maka jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan lagi, para ulama sepakat bahawa transaksi yang disyaratkan tunai
serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet. Tapi yang tadi harus cash di majelis akad. Seperti jual beli emas dan perak, maka tidak sah membeli emas atau perak melalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening milik penjual, kemudian emas diterima pembeli beberapa waktu setelah uang ditransfer. Karena ini termasuk riba nasi'ah yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan riba baik. Ini sudah kita jelaskan. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan saat itu juga, seperti penukaran uang mata uang asing melalui ATM, maka hukumnya boleh. Yang sudah pernah kita jelaskan juga. Sebagai ilustrasi, A memiliki tabungan dalam bentuk rupiah di salah satu bank di Indonesia. Pada saat A berada di luar negeri, A membutuhkan uang dolar. Lalu A menarik uang tunai dalam bentuk dolar menggunakan kartu ATM-nya pada salah satu anjungan milik bank di negeri ia berada. Hal ini dibolehkan dan tidak termasuk riba, karena yang terjadi adalah penukaran uang rupiah dengan dolar secara tunai dengan harga kurs di hari itu. Hukum di atas berdasarkan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih OKI nomor 52 dalam kurung 3/6 tutup kurung tahun 1990. Setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern, disebutkan kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah, karena disyaratkan harus ada saksi. Juga tidak dapat diterapkan untuk tukar menukar mata uang atau jual beli emas dan perak, karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, seperti yang saya bilang kemarin, kan umumnya barang yang jual beli online itu tidak mesti tunai, karena uangnya oke, harta riba yang dikiaskan, tapi barang itu kan bukan harta riba. Ya, maka dia tidak mengapa tidak sama takaran, tidak mengapa tidak tunai, ya. Maka di sini dijelaskan, ya, maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij, artinya dikeluarkan, dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami Divisi Fikih OKI keputusan nomor 52 dalam kurung 3/6 tahun 1990 yang berbunyi, apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan, tidak berada dalam satu majlis, dan pelaku transaksi satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimil, telex, dan layar komputer internet. Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Kemudian dilanjutkan, dalam transaksi menggunakan internet, penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab,
dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab dan qabul berlangsung, pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Artinya ini kan ada di aplikasi itu ini barang dijual, spesifikasinya gini, harganya gini. Ya. Kalau kita setuju maka kemudian kita ya isi, saya mau beli ini. Ya, maka kemudian ketika kita balas, ya berarti sudah terjadi ijab qabul antara orang jual dengan orang yang beli. Nah, kemudian apa? Kita kirim uang kepada orang yang jual. Nanti dia kirim barang melalui jasa pengiriman kepada kita yang membeli. Jamaah rahimakumullah, karena fisik barang yang diperjualbelikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, kan dia nggak bisa dilihat langsung, tapi hanya gambar dan penjelasan spesifikasinya di aplikasi itu. Maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan bai' al-ghaib ala as-sifah. Kalau istilah bahasa disebut dengan al-bai' al-ghaib ya ala as-sifah. Jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, ya, seperti beli barang dalam kardus atau kotak yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata. Ya. Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam. Ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya. Ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya. Ia hanya sebatas maklar. Jika pemilik situs telah memiliki terlebih dahulu barang yang ia tampilkan, maka para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hukumnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam hukum bai' alal ghaib ala sifah. Jadi beda pendapat para ulama dalam jual beli yang barangnya tidak dilihat secara langsung tapi hanya dilihat gambar dan dijelaskan spesifikasinya. Ini namanya bai' tadi alal ghaib ala sifah. Ya. Ya, menjual sesuatu yang tidak ada dilihat di waktu majelis akad, ya, tapi dijelaskan spesifikasinya. Ya. Ulama beda pendapat. Pendapat pertama, jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad sekalipun barang tersebut ada, hukumnya tidak sah. Ini pendapat pertama, tapi ini nanti tidak kuat. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Sekali lagi, jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad sekalipun barang tersebut ada. Ya, barang misalnya ada di mana, tapi waktu akad tidak dilihat, dijelasin aja. Saya punya ini. Kamu mau beli? Ya, mau. Nah, ini uangnya saya beli. Barangnya enggak dilihat karena dijelasin aja. Ya. Maka pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, ya, jual beli barang yang tidak disaksikan waktu akad. An-Nawawi berkata, Imam An-Nawawi, pendapat yang kuat dalam mazhab bahwa bai' alal ghaib ala sifah tidak sah. Biasa ulama kalau dah pendapat Imam Nawawi itu yang menjadi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i.
Pendapat ini berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Gharar itu apa? Dia tidak jelas. Ya. Jual beli sesuatu yang tidak jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar dan jual beli barang yang tidak terlihat oleh mata, hanya sekedar penjelasan melalui kata-kata, termasuk jual beli gharar karena objeknya tidak jelas. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak disaksikan fisiknya dilarang. Nah, kalau pendapat ini berarti jual beli secara online tidak boleh karena barangnya tidak disaksikan, hanya gambar dan dijelaskan spesifikasinya. Tanggapan, ya, karena ini dianggap pendapatnya tidak kuat. Tidak benar baik alal ghaib ala as-sifah, termasuk jual beli gharar, karena sebuah objek barang menjadi jelas dapat diketahui dengan indera mata, melihat barang secara langsung, dan juga dapat diketahui dengan indera lain dengan cara penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata, baik dalam bentuk tulisan atau lisan. Dan syariat menghukum sama antara mengetahui sesuatu hal dengan cara melihat langsung ataupun dengan sekedar uraian kata-kata. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 89, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Dalam ayat di atas Allah menghukum kafir orang Yahudi atas keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad. Falamma ja'ahum, ketika datang Nabi Muhammad kepada mereka, ma'arafuhu, yang sudah mereka tahu di kitab mereka, kafarubih, mereka kufuri. Padahal mereka mengetahui Nabi hanya melalui penjelasan Taurat dan tidak dengan cara menyaksikan langsung. Dan Allah menghukum sama antara pengetahuan dengan uraian dan menyaksikan secara langsung. Begitu juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Nah, ini juga hadis tentu berlaku kepada ya gambar-gambar yang porno, apalagi filmnya. Hadis ini berbunyi, janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain. Kemudian ia mensifati, menjelaskan ciri-ciri tubuh wanita tersebut kepada suaminya, seolah-olah suaminya melihat langsung wanita yang disifati. Artinya seorang istri ya berkawan dengan seseorang perempuan, dia tidak boleh ya menjelaskan spesifikasi perempuan itu ke suaminya. Kawan saya ini, seakan-akan ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan suami itu melihat ya perempuan yang digambarkan oleh istrinya itu. Ya. Maka hadis ini sangat tegas menyatakan sama antara penjelasan melalui kata-kata dengan melihat langsung. Padahal suami enggak ada lihat perempuan tadi. Cuman istrinya yang ngejelasin spesifikasinya.
maka dilarang dan ngejelasin. Ya. Dengan demikian, maka penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata sama melihat langsung sehingga tidak ada unsur gharar dalam jual beli ini. Ini diberi footnote ya 302 diambil dari kitab Dr. Adil Syahin ya Aqdut Taurid ya. Dalam kitab beliau di jilid 1 halaman 296. Dr. Irwandi ini juga mengutip. Pendapat kedua, baik alal ghaib ala sifah, menjual barang yang tidak ada tapi dijelasin spesifikasinya, hukumnya sah. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab mayoritas para ulama, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Jadi cuma mazhab Syafi'i yang enggak boleh. Tapi 3 mazhab lagi membolehkan menjual barang yang dijelasin spesifikasinya walaupun barangnya tidak dilihat. Ini diberi footnote juga ya, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang diambil tadi ini. Dalil pendapat ini adalah nas-nas yang menjelaskan bahawa hukum jual beli pada dasarnya adalah halal. Surah Al-Baqarah 275 wa ahallallahu al-bai'a. Bai' al-ghaib ala sifah termasuk jual beli dan hukum asal jual beli adalah halal. Dengan demikian bai' ala al-ghaib ala sifah hukumnya halal. Dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual beli ini menjadi haram, maka hukumnya tetap pada asalnya yaitu halal. Wallahu a'lam, kata Dr. Irwandi pengarang kitab ini, pendapat yang menghalalkan jual beli ya al-bai' alal ghaib ala sifah lebih kuat karena memang tidak ada hal yang mengubah hukumnya dari halal menjadi haram. Tetapi perlu diingat bahawa penjelasan spesifikasi mesti harus jelas. Bila tidak jelas, seperti seorang penjual mengatakan kepada pembeli, saya jual baju yang ada dalam kotak ini dengan harga sekian, tanpa ada penjelasan tentang warna, ukuran, model, jenis dan lain-lain yang mempengaruhi harga barang, maka hukumnya haram karena termasuk jual beli gharar. Nah, ini jamaah rahimakumullah ya, jual beli ya online ya, hukumnya tadi memang terjadi beda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak dilihat langsung tidak boleh ya, tidak cukup ya dijelaskan, tapi harus dilihat langsung barangnya. Tapi 3 mazhab lagi mengatakan hukumnya adalah boleh ya. Saya yakin juga fatwa saya enggak lihat tapi ya MUI atau Dewan Syariah Nasional adalah juga boleh ya, karena ya sekarang masif ya jual beli online ya, jual beli online. Tapi yang paling penting diperhatikan adalah bahwa jangan sampai orang menjual online itu dia padahal belum punya barang itu ya, masih di produsernya, lalu kemudian dia tampilkan di aplikasi bahwa dia jual barang ini. Setelah orang kemudian pesan, kemudian bayar, baru dia beli, baru dia kirim. Ini enggak sah karena menjual sesuatu yang belum dia miliki ya, yang belum dia miliki. Nah, boleh kalau sekiranya dia menyampaikan bahwa dia posisinya adalah agen, jadi dia nanti ambilnya di jasa. Jadi barangnya adalah bilang beri produser, dia adalah agen yang menjual, nanti dia dapat persen. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia menjual tidak mengatakan sebagai agen,
maka dia mesti miliki dulu barang baru kemudian dia boleh menjualnya. Nah, kemudian ya hal yang terpenting juga bahwa ketika spesifikasi yang dijelaskan, ketika barangnya sampai tidak sama, ya, ini dalam syariat orang yang membeli ya punya hak membatalkan balik akad. Namanya adalah khiyarul wasfi, ya, al khalaf fil wasfi, ya, hak membatalkan balik. Jadi hukum dasar jual beli kalau akadnya sudah dibuat, ya, dan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, itu adalah dia mengikat, ya, akadnya lazim mengikat. Artinya tidak boleh lagi secara sepihak orang kemudian membatalkan balik. Habis kita beli kan bawa pulang ke rumah, habis itu kamu rubah pikiran, kita balik anak ada dah pengen rumah barang. Dan dalam jual beli hukum dasarnya setelah akad dibuat itu mengikat, tidak boleh lagi membatalkan. Nah, tetapi ada ya hal-hal yang diberikan hak oleh syariat kepada kedua belah pihak untuk membatalkan balik. Nah, salah satunya apa disebut dengan khiyarul majlis. Kalau masih di majlis akad itu belum berpisah badan, tapi akad sudah dibuat, habis itu mungkin minum kopi, ngobrol, berubah pikiran orang beli, akhirnya dia nggak jadi, maka bisa dia anak jadi lun kamu rubah pikiran barang demah dah, itu bisa karena masih dalam majlis akad. Bisa juga kalau barang yang dijual ini ada cacatnya disembunyikan sama penjual. Ya, kan sering kita kalau di mobil misalnya dipoles supaya biar nggak ketahuan. Nanti setelah dibeli beberapa lama ketahuan ini ya ditipu. Nah, ini boleh membatalkan balik, namanya ini khiyarul aib. Nah, juga ada khiyar tadi adalah al-khalafil wasfi. Ya, ketika dia jelaskan spesifikasi ini, pas barang sampai bukan kayak gitu, maka pembeli secara syariat bisa membatalkan, punya hak kalau dia mau membatalkan balikin barang, minta lagi duitnya karena tidak sesuai barang yang diinikan. Jadi itu saya pikir poinnya. Silahkan kalau ada mungkin pertanyaan lain. Ya. Itu tidak masalah sama sekali karena itu bukan harta riba. Satunya harta riba, barang itu bukan harta riba, enggak cash, enggak sama, ini enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya. Sama halnya kita beli sesuatu di kedai. Ya, barang yang kita beli bukan harta riba. Ya. Apa misalnya? Lalu kita lupa bawa uang dari dia. Mana apa yang kau kadu? Ada kadang-kadang kita le kada blok Auma hana ada apa? Maka kita ambil barangnya, ya kita bawa pulang, nanti bawa balik uangnya, ya tidak apa-apa karena ini bukan harta riba dengan harta riba yang sama ilatnya. Ya, ini kan ya misal saja beras harta riba, kan? Uang harta riba, tapi ilatnya beda. Beras itu ilatnya makanan pokok, uang adalah alat ukur harga atau alat tukar. Namanya mutlaqus samaniyah kalau itu adalah makanan pokok. Maka ketika harta riba, ya sesama harta riba beda ilatnya, pasti beda jenisnya. Maka tidak berlaku kedua-dua harus sama takaran, harus cash, enggak. Kalau sama ilatnya saja beda jenis itu ya harus cash. Nah, kalau sama jenis sama ilat itu harus dua-dua, harus sama takaran dan cash. Nah, jadi itu tidak mengapa karena bukan harta yang harus cash di majelis akad. Ya.
Hah? Gimana? Gimana maksud orang ini jual beli? Ini harus apa namanya ya? Dipahami dulu ininya. Kalau jual beli proyek, ya maksudnya adalah apa namanya? Supaya biar dapat kita sogok, nah itu kan jelas haram karena sogok menyogoknya, ya karena sogok menyogoknya, ya. Tapi umpama kan bisa juga nama jual beli proyek, tapi jual beli proyek itu satu tadi, ya. Untuk bisa menang kita mesti sogok, ya. Berarti itu sudah jelas haram karena sogok menyogok. Tapi bisa misalnya kita dapat proyek, ya, dapatnya halal lah, ya, katakanlah nggak ada sogok, ya. Dan proyek itu misalnya proyek yang memang bisa di-PL-kan, ketentuannya di bawah 200 bisa di-PL-kan. Berarti kalau di-PL siapa aja yang dikasih kayak gitu, ya. Atau sebut saja mungkin kita ikutlah norma tender, kemudian kita yang menang. Setelah kita yang menang, maka kita kasih jual lagi ke orang. Kita jual lagi ke orang. Ya. Misalnya katakanlah tadi proyek 200 lah, ya. Sudah dikasih ke kita, ya. Kemudian kita jual itu ke pihak lain, misalnya 160. Berarti kita sudah ada apa namanya, bukan, kita dapatnya 200 juta proyeknya, maka kan sudah ada spesifikasi pekerjaannya ini. Kita jual ke orang lain, dia yang kerja sama semua, ya. Kita terima beres dengan 160 misalnya. Kan kita nggak ada apa-apa, udah untung 40, umpama aja, udah untung 40, ya, atau semacam ini. Nah, ini seperti apa, ya? Ini yang harus dilihat juga adalah apa, ya? Adakah ketika kemudian dikerjakan orang tadi, ya, kemudian dikurangi ininya, volumenya dan sebagainya, karena kaikrat dah hanti beli. Nah, sehingga ini kan ujungnya apa? Ya, namanya nanti, maka kalau di kitab ini karena ditulis harta haram, maka perolehan harta haram itu bisa dengan apa namanya, ghish. Ghish itu artinya berlaku curang, ya, berlaku curang. Besi harus sekian, tapi kita buat sekian. Semen harus sekian, kita buat sekian. Itu perolehan harta seperti itu harta haram karena kita melakukan ghish, ya. Kan Nabi pernah ketika di pasar Madinah lihat ada orang jual makanan, kemudian Nabi ada firasat, ya, yang basah itu ditaruh di bawah, yang bagus ditaruh di atas, ya, kayak pola dulu orang jual rambutan, ya, yang manis di atas, yang matang iup, bahkan dulu pernah bukan rambutan dalamnya bawa panah, ya, karena modelnya beli dengan keranjang, nggak dibongkar, nggak bisa dibongkar, beli dengan keranjang, ya. Ya, maka Nabi apa? Colok tangan ke makanan itu. Kemudian Nabi dapati yang jelek ditaruh di bawah. Maka Nabi katakan apa? Mahadza ya sahibat ta'am. Ini kenapa yang jelek kamu taruh di bawah? Dia dengan malu mengatakan, asabahu as-sama ya Rasulullah. Kena hujan Rasulullah. Nah, dia maksudnya dia bilang nggak sengaja lah dia buat kayak gitu, ya.
Kata Rasulullah, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas? Kenapa kamu enggak taruh itu di atas biar orang lihat? Ya, maka Nabi menutup kemudian sabdanya, man ghasyana falaysa minna. Yang curang adalah bukan bagian daripada kami. Bukan bagian daripada kami. Orang yang berlaku curang. Man ghasyana falaysa minna. Nah, jadi besar sekali kemungkinan tadi, ya, kalau proyek model-model begitu adalah akhirnya main curang, ya. Tadi ya ngurang-ngurangin ini, ya. Karena apa? Karena orang ini udah ambil sekian, ini ambil lagi, ya. Padahal udah nggak dapat lagi, ya, akhirnya mutunya menjadi tidak bagus, ya. Menurut saya, ya mungkin dunia proyek agak susah, ya. Ya menurut saya, kalau kita ya mau ajak orang lain, ajak orang lain, nanti kita bilang bagi hasil, ya. Kita bilang bagi jasanya, bagi hasil, ya. Lo nayok nyo pilu hana peng, hana dukang na hana nyo je, nyo ada betul modal ran, ya. Tama-tama tanya, ya untuk padu miana untung darinya, misalnya kedan di tengah, kelon di tengah, ya. Itu kan tidak apa-apa membagi jasa yang sama-sama bekerja. Tapi kalau model tadi besar sekali kemungkinan adalah terjadi kecurangan-kecurangan nanti dalam prakteknya. Ya mungkin yang lain apa? Assalamualaikum. Seperti yang Ustaz jelaskan sebelumnya, bahwa kita menjadi pada paham pertama utang piutang dan jual beli. Di sini saya menanyakan masalah riba dan utang. Apabila utang piutang itu dilakukan oleh negara, pasti utang piutang untuk uang, negara meminjam memberikan uang, dan kita membayar untuk uang. Nah, seperti itu Ustaz. Ya. Artinya di sini kan ada riba. Ya. Otomatis ada bunga. Ya. Terjadi dosa riba. Ya. Pertanyaannya, apabila utang itu dilakukan oleh negara, siapa yang harus menanggung dosa riba tersebut? Sekarang pertanyaan kedua, seperti Ustaz jelaskan sebelumnya bahwa si peminjam dan si pemberi pinjaman serta orang yang mencatat itu sama-sama harus menanggung dosa riba. Kemudian menyangkut dengan utang negara tadi, selain pertanyaan siapa yang menanggung dosa riba ini, kemudian setelah pinjaman kita terima, kemudian katakanlah kita buat jalan atau rumah sakit, apakah si penikmat jalan dan rumah sakit itu juga menanggung dosa riba? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya pertama memang ini kan artinya ya sulit untuk dijawab karena pertama sekali adalah asasnya negara kita bukan berazaskan kepada Islam, itu yang menjadi ini dulu kan, menjadi sehingga karena itu bukan kemudian ya menjadi turunannya juga, ya. Tentunya apa namanya, kalau kita misalnya melihat dari perspektif atau kacamata atau sudut pandang fikih siasah, saya ada di Masjid Gedok dulu materinya tentang itu. Kalau dalam pandangan fikih siasah syariah, tugas seorang pemimpin itu oleh Imam Ar-Mawardi itu dibuat dalam satu frase saja, ya, baru kemudian diurai. Apa dia? Hifdzuddin wa siyasatud dunya bihi. Tugas pemimpin itu dalam Islam adalah apa? Menjaga agama dan mengatur dunia sesuai dengan nilai-nilai agama. Maka ketika sudah dijabarkan, ya, maka tugas pemimpin yang paling utama kalau dalam Islam adalah apa? Memastikan
bahwa hukum-hukum Allah ini tegak dalam kehidupan masyarakat. Kalau inflasi, polusi, ini nomor sekian. Nomor utama pemimpin itu memastikan bahwa ya hukum-hukum syariah itu adalah berjalan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat hidup dengan hukum syariat, itu tugasnya. Maka kalau kita katakan dari sudut pandang fikih siasah syariah, ya tentu siapa yang harus memastikan bahwa negara tidak berhutang kepada negara lain yang kemudian jelas hutang uang dengan uang dan kemudian harus bayar bunganya dan itu adalah riba, ya tentunya adalah pemimpin. Ya, tetapi kita bertanya di kita ya tidak bisa kita ini kan karena kita bukan berazas ya seperti itu. Nah, lalu kemudian ini misalnya seperti juga dibahas Dr. Erwandi Tarmizi, kita kalau sudah jelas bahwa orang itu sumber hartanya dari yang haram dan itu sudah jelas, ya maka kita juga itu disebutlah kita al-mu'tawil fiqh syafi'i, tidak boleh untuk kemudian bermuamalah dengan orang itu kalau sudah jelas itu hartanya haram. Dia beri hadiah, kita tidak boleh terima. Misal dia bilang terus terang, ya nyona peng korupsi bacun nyocok keran. Udah jelas dia bilang nyok peng korupsi cok keran bacun, nggak boleh terima. Ya diajak makan, nyobang na peng korupsi apa aja buat, nggak boleh. Ya. Jadi kalau jelas sumbernya itu haram, itu tidak boleh bermuamalah apapun dengan orang itu. Tetapi kalau bercampur antara ada yang haram, ada yang halal, nah maka kita boleh bermuamalah dengan orang itu, bahkan kita tidak boleh mempertanyakan. Misalnya diajak makan oleh kepala dinas, kan dia ada gajinya, kemudian ada juga yang korupsi, yang peng korupsi itu peng yang betul. Tidak boleh kalau seperti itu mempertanyakan, ya mempertanyakan. Jadi kalau tidak jelas bahwa itu dari haram, boleh kita bermuamalah dengan orang yang ada haram, ada yang halal, dan kita tidak mempertanyakan tadi. Nah, kalau tadi ditanyakan umpama, ya jelas sebuah rumah sakit kalau ada dibangun dari sumber dana yang apa, misalnya katakanlah pendapatan negara dari hasil alam misalnya, ya dibangun, sebagiannya ada dari utang luar negeri misalnya tadi, nah, itu kan nggak bercampur. Ini jelas semuanya dari hutang luar negeri, ya itu dari dana riba. Lalu kemudian kayak mana kita memanfaatkan rumah sakit tersebut? Nah, ini mungkin apa namanya ya? Ketika rakyat tidak ada pilihan rumah sakit lain, ya memang ya mungkin ya itu tadi. Ya. Tapi kalau orang mau kehati-hatian, mungkin ini kan nanti akan kembali kepada seberapa orang artinya kehati-hatiannya. Mungkin kalau orang yang cukup hati-hati, nggak mau memang asal ada hubungan dengan riba dan rumah sakit lain ada, dia nggak pergi ke situ, dia akan pergi ke rumah sakit yang lain. Ya, ya wallahu alam, ya cukup sulit tentunya dijawab di tempat kita yang memang ini ya. Maka paling tidak
kalau saya boleh mengatakan, kita bersyukur bahwa Aceh ini pertama diberi kewenangan untuk menerapkan syariat. Itu kan dasar utama. Dengan dasar itulah dibuat konun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Nah, sehingga kita dipaksa oleh sistem untuk hidup dalam sistem keuangan syariah. Walaupun mungkin itu saya selalu katakan, bagaimana kalau bank syariah masih ada produk-produknya yang belum murni halal, masih bercampur dengan riba umpama. Saya bilang itu tanggung jawabnya Dewan Pengawas Syariah dia. Karena setiap bank syariah mesti ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dan setiap produk yang dikeluarkan bank syariah harus seizin, sepengetahuan Dewan Pengawas Syariah. Berarti menurut mereka tidak ada lagi unsur riba. Maka kalau ada, mereka tanggung dosanya. Karena mereka ditempatkan untuk memastikan semua produk bank syariah itu sudah bebas daripada riba. Nah, makanya kami rencana sudah disepakati ada muswil musyawarah wilayah Dewan Masjid Indonesia tanggal 11 Januari ini. Di sela itu setelah pembukaan kita buat dulu seminar memperkuat eksistensi perbankan syariah di Aceh kerjasama dengan Bank Aceh. Lalu nanti saya ngomongnya tentang masalah kayak mana beratnya hukum riba. Nah, nanti ketua DPS-nya Ustadz Yasir menjelaskan tentang produk-produk Bank Aceh, bagaimana sudah dipastikan bebas daripada riba. Nanti masyarakat atau peserta tanya, kalau ragu-ragu dan sebagainya, ditanyakan ke mereka. Saya selalu kalau ada orang tanya, bank syariah itu ada DPS-nya. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa produk-produk yang dibuat itu adalah bebas dari riba. Kalau masih ada riba, ditanggung mereka, ada usahanya. Jadi itu mungkin jamaah rahimakumullah. Kita tutup majlis kita dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.